Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Hari ini ketemu lagi dengan saya di KT Art, dimana kita hari ini bakal membahas tentang pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan perhitungan gaji dan pajaknya. Sebelum kita melakukan perhitungan, alangkah lebih baik kita memahami dulu kondisi perusahaan. Yang pertama itu ini ada contoh yang saya buat. Kondisi perusahaan yang pertama adalah gaji dibayarkan setiap tanggal 1 dengan cut off absensi tanggal 26 sampai tanggal 25. Yang kedua kondisinya adalah tunjangan kehadiran itu tidak dibayarkan jika tidak masuk kerja atau jika telat lebih dari 15 menit. Eh berapa sih tunjangan kehadiran? Kita anggap aja tunjangan kehadirannya 20.000 ya. Kita anggap tunjangan kehadiran 50.000 lah, kita nggak pelit. Tunjangan kehadiran 50.000 dengan ketentuan berikut. Oke. Lalu ada tunjangan jabatan. Untuk tunjangan jabatan sendiri tergantung level ya, level staff senior, junior, manager, dan lain-lain segala macam. Di sini ada tabelnya. Lalu yang keempat itu uang lembur dibayarkan beserta gaji dengan syarat pengajuan lembur dibuat dengan form dan di-approve atasan. Untuk level staff itu 20% dikali dari gaji proret per jam. Contohnya teman-teman gaji pokok ya, gaji pokok proret, gaji pokok teman-teman itu 6 juta, lalu dibikin proret. Akhirnya teman-teman dapat perhitungan dalam 1 jam itu gaji teman-teman per jamnya itu adalah 200.000. Nah, dari 200.000 itu teman-teman kali 20%, berarti dapatnya 40.000. Nah, teman-teman hanya mendapatkan gaji uang lembur per jam itu adalah 40.000, kurang lebih seperti itu gaji produk per jam. Oke, kita lanjut di kondisi kelima. Perusahaan mengikuti program BPJS tenaga kerja dan pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk ini ada syaratnya untuk pegawai tetap warga negara Indonesia. Jika di perusahaan ini nanti ada yang warga negara asing, maka ini nggak dibayarin, berarti dia nggak dapat pembayaran tenaga kerja dan uang pensiun. Dan ini adalah rincian preminya ya, yang ada dua kondisi. Yang pertama dibayarkan perusahaan sama dibayar karyawan. Untuk JKK dibayar perusahaan 1%, dibayar karyawan 0,5%. Jaminan kematian 0,3% dibayar perusahaan. Untuk jaminan hari tua dibayar perusahaan itu 3,7, dibayar karyawan 2%. Iuran pensiun itu 2% dibayarkan sama perusahaan, 300.000 dibayarkan oleh karyawan melalui perusahaan. Kenapa sih kita harus tahu skema yang ini untuk premi jam sostek sama iuran pensiun? Kenapa? Karena berdasarkan perpajakan, untuk premi jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian itu ketika dibayarkan perusahaan, nilai yang dibayarkan perusahaan kita nggak melihat persentasenya, kita melihat nilai yang dibayarkan perusahaan itu menjadi nilai tambah bagi penghasilan orang pribadi. Sedangkan untuk yang dibayarkan karyawan itu nanti bakal dihitung sebagai pengurang gaji bruto, yang berarti nanti netnya akan dikurangi ini dulu. Oke. Sedangkan untuk jaminan hari tua dan iuran pensiun 3,7% dan 2% ini nilainya nanti tidak akan menjadi penambah di penghasilan orang pribadi. Sedangkan 2% yang dibayarkan oleh orang pribadi dan 300.000 yang dibayarkan untuk iuran pensiun itu nanti di akhir tahun bisa menjadi pengurang untuk penghasilan pengurang penghasilan bruto sehingga mendapatkan penghasilan neto. Oke, kondisinya udah dipahami, kita lanjut ke Excel ya. Yang pertama di Excel itu ini saya oke. Nah, di Excel ini adalah master.
master dari kolom nomor, bulan, nik karyawan, KTP, NPWP, nomor rekening, nama pegawai, level, sampai status karyawan. Ini adalah masternya. Ini contoh yang udah ya saya isi dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau ini di bulan ini Januari, karena kita periode kertas kerjanya kita Januari 2024, sehingga bulannya semuanya kita bakal copy berdasarkan yang di atas sama dengan D1, enter. Habis itu jangan lupa rumusnya D1 nya itu kita kunci biar nggak gerak ketika kita copy rumusnya ke bawah. Kasih tanda dolar depan D dan dolar di depan 1. Maksudnya adalah kolom D nya nggak bakal gerak ke kanan ke kiri, dan ketika kita copy ke bawah baris satunya itu nggak bakal ikut turun ke baris 2. Oke, kita copy ke bawah. Oke. Lalu ini kenapa nama sheetnya saya bikin perhitungan final Januari sampai November, karena untuk perpajakan Januari sampai November itu menggunakan tarif cluster, ter A, ter B, ter C. Oke. Sedangkan yang untuk tarif di bulan Desember itu menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat 1A, sedangkan 1B nya itu untuk badan. Oke, ini perhitungan final Januari, sheetnya itu kita copy ke kanan. Ini kita rubah nama sheetnya tunjangan kehadiran, dan apalagi ditambah kita bikin sheet baru yaitu master. Nah, di master ini kita bakal simpen yang buat rumus-rumusan. Oke, tadi kondisinya apa untuk tunjangan jabatan sebagai berikut. Level jabatan, udah di copy paste. Oke, tunjangan jabatan. Oke, terus apalagi kondisinya perlu kita copy. Kalau staff ini 20% dari gaji prorate, ini kita nanti pakai itu aja ya, pakai rumus. Jadi kita nggak usah pindah ke master. Habis itu ini juga enggak ya, apalagi yang perlu dipindah ke master. Tunjangan Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya tunjangan per hari itu dipukul rata, semua orang dapat 50.000. Kita copy ke bawah. Aduh, ini kenapa nih? Udah. Tunjangan per hari, total hari ya kan. Hari terhitung maksudnya adalah berapa hari yang kita terhitung untuk mendapatkan tunjangan kehadiran. Setelah itu nilai tunjangannya itu sama dengan kita pakai rumus hari terhitung dikali tunjangan per hari. Copy paste ke bawah. Oke, karena dia pakai rumus, saya biasanya kalau pakai rumus ya warnanya ini kalau ada kolom yang pakai rumus. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih kondisinya tadi apa. Gaji dibayarkan setiap tanggal 1 dengan cut off absensinya itu dari tanggal 26 sampai tanggal 25. Jadi teman-teman nggak bisa bikin tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman harus bikin dari tanggal 26 dulu. Tanggal 26 terus tanggal 27, ya kan? Tanggal 26, 27,
satu. Oke, ini kita taruh lagi deh. Ini kita kasih warna berbeda. Ini kita mulai lagi dari tanggal 1. Saya biasanya cara cepatnya gini, saya bikin alat bantu di atasnya tambah 1, kita copy sampai ke tanggal berapa sih, 25 pas, kita sampai tanggal 25. Nah di sini saya pakai rumus sama dengan tanda kutip tanggal, terus spasi 2 kali, saya tutup kutip, saya pakai dan, lambang dan itu, habis itu pilih yang angka satunya, dia bakal menjadi tanggal 1. Lalu copy ke kanan, rumusnya bakal ikut sehingga otomatis udah langsung jadi. Tapi ini kita copy dulu, kita hilangin rumus, copy paste spesialnya adalah value. Pilih value, ini kita oke, enter. Oke, rumusnya udah hilang, jadi alat bantu yang di atas 1, 2, 3 sampai 25 kita hapus. Oke. Nah, ini saya kasih garis biar tabelnya kelihatan bagus. Nah ini ya, dari tanggal 26 sampai 31, balik lagi ke tanggal 1 sampai tanggal 25, ini kita bakal isi secara secara manual, atau kalau misalnya template-nya sama dengan hasil tarikan kartu absensi, tarikan absensi, kita tinggal copy paste aja sih. Nah kalau misalnya kita isi nih, ini dia datanya 08, kita anggap jam masuk adalah jam 8 dan dia datanya jam 8:10. Terus yang ini datanya jam 8:05, ya kan. Kita copy dulu ya biar enak, copy paste spesial. Nah ini saya contohnya di tanggal 6 sampai tanggal 5 dulu. Ini saya ganti ya, ganti masing-masing. Ini jadi 15, terus ini jadi 25, ini jadi 40, kan 8:40. Ini jam masuk ya, ini jam masuknya. Soalnya kalau ketika kondisinya itu adalah ketika lewat dari 8:15 dia nggak dapat uang kehadiran, tunjangan kehadiran. Misalnya ini 50, 8:50. Terus ada yang jam 9 masuknya. Oke. Terus ada yang jam 8:13. Ini jam 8:35, 8:24, 8:50, 8:21. Oke, ini apa ini? Ini saya custom, ini asal aja ya. Oke. Nah dari sini nggak mungkin kan teman-teman ngitung masing satu nih jam 8:10. Oh ini nggak, ini terhitung 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini tanggal satunya nggak hitung, nggak mungkin. Kenapa? Susah ngitungnya kayak gitu. Kita pakai rumus. Yang pertama itu kita harus tentuin dulu di sini itu batas telat. 8 berapa tadi, 8:15. Kita copy aja, soalnya ini bakal jadi master. Karena master saya nggak bakal rubah, saya
kita ganti warnanya jadi kita anggap sama dengan rumus warnanya. Nah di sini ini dari tanggal 26 sampai tanggal 25 itu headernya itu judulnya ini kita copy paste ke kanan. Yang ini kita kasih warna biru atau enggak warna emas juga boleh, soalnya itu biasanya kalau yang rumus yang warnanya ini, jadi saya nggak otak-atik lagi, ini udah otomatis. Nah rumusnya apa? Rumusnya itu sama dengan if buka kurung if buka kurung is blank ini maksudnya apa? Is blank itu adalah ketika kita merujuk ke sel tertentu, ketika selnya itu blank, ketika sel ini blank, misalnya ini kan N5 yang kita tunjuk, if is blank N5, jika N5 ini blank, ya kan, kita tutup dulu kurungnya. Apa? Karena yang kita pilih cuma N5, maka titik 2 saya kasih strip, hasilnya adalah strip jika itu blank. Oke. Strip titik 2 lagi, karena kita pakai if jika, maka kita harus dapatin makanya. Kita pakai if lagi, if buka kurung jika yang ini N5, jika N5 nya ini lebih kecil dan sama dari 815. Maksudnya apa? Jika yang tanggal 1 itu dia hadirnya itu atau dia masuknya itu sebelum jam 8.15, makanya lebih kecil dari 8.15, AT5 lebih kecil dari AT5, maka angka 1. Kenapa kita harus bikin angka 1? Karena ini kita anggap ini terhitung hadir atau terhitung mendapatkan tunjangan kehadiran. Nah, titik 2, jika tidak, maka kita strip. Oke. Enter. Nah, habis itu jangan lupa rumusnya untuk yang AT5 itu, yang AT nya kita kasih $, kalau untuk depan angka 5 nya nggak usah kasih $, soalnya kita bakal geser ke bawah gitu. Kopinya copy sini, pasti spesial Arduino. Oke, langsung otomatis angkanya. Ini adalah total kehadirannya. Nah, kita pakai hari terhitung, rumusnya kita pakai count. Apa sih count itu? Count itu adalah menghitung berapa banyak sel yang ada angkanya. Contoh, ini sel yang ada angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, ada 9 yang ada angkanya. Oke, otomatis 9. Nah, misal kita kan pakai count tadi, yang angka 1 ini tanggal 28 saya ganti jadi 5, countnya jadi berapa? Otomatis masih tetap 9. Tuh kan, nilai terhitungnya tetap 9. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah berapa banyak sel yang memiliki angka gitu. Oke, dari sini paham ya. Nah, di sini hari terhitungnya udah dapat, kita copy ke bawah. Nah, dia bakal otomatis. Jadi untuk tunjangan kehadiran cukup sampai di sini.
Kalau ada pertanyaan nanti tinggal ditulis di kolom komentar ya, nanti saya bakal jawab. Oke, kita lanjut di perhitungan final. Ada pegang. Oke, kita lanjut di perhitungan final. Kita bakal tambah lagi kolomnya. Ini kan status karyawan, kita tambah lama bekerja. Untuk lama bekerja ini kita bakal pakai rumus sama dengan date, bukan date aja tapi pakai d belakangnya, dated gitu. Dated if, pakai if, buka kurung H5.2, kita pakai now itu adalah tanggal hari ini tutup, itu rumusnya. Jadi that if H5 now titik 2, habis itu pilih Y itu years itu tahun, dan kita tutup kurung. Jadi nanti dia bakal keluar berapa tahun lama dia bekerja. Oh maaf, ini pilihannya bukan di bukan di level, tapi di tanggal bergabung. Oke, that if tanggal bergabung, dari tanggal bergabung sampai ke hari ini now itu berapa tahun. Oke, nah untuk lebih enak saya pakai dan, lalu saya pakai tanda kutip jadi tahun, lalu saya buka tutup kutip lagi, lalu saya pakai dan lagi, dan saya copy lagi nih rumusnya, that if, saya copy lagi rumusnya 5. Oke, ini YM M itu month. Setelah itu kita pakai dan, buka kutip, spasi, jadinya bulan, tutup kutip, oke, dan lagi, oke, dan ini kita copy lagi that if hari, berapa hari nih, that if bla 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 bla, MD hari, masih hari, enter. Wah, nggak bisa ya. YM. Oh, ini harinya pakai dan dong. Oh, 0 tahun. Oh, apa bentuknya jadi bulat? Oke, setelah tahun kita spasi, kelihatan bagus. Oh, oke. Kalau ada yang ragu sama rumus-rumusnya, tanya aja ya. Untuk lama bekerja ini udah otomatis kita pakai rumus, kita warnain ini. Kenapa kita warnain ini? Itu tandanya ini pakai rumus, jangan diotak-atik. Nah, ini ke 1 2 4. Ya udah, berarti kita tambahin di sini error, if blank, bisa if error atau is blank, tapi saya lebih milih si is blank ya. Is blank. Yang ini jika blank, maka titik 2, maka kita bikin apa ya, kosong aja ya, bikin kosong. Oke, ini tutup dulu. Setelah ini tutup dulu, kosong, titik 2. Oke. Lah, apa yang salah?
saya pakai isblank dulu ya. Ya udah, yang ini karena nggak ada apa ya, if, pakai if date oh bisa nggak bisa, ya udah. Seharusnya bisa isblank. Dan next saja ya. Oke, lama bekerja, kita lanjut ke kode PTKP. Kode PTKP, terus kode PTKP nilai PTKP cluster, ini yang saya bilang tadi, cluster ini buat tarik pajak. Setelah cluster lagi ya, jam lembur. Jadi kan pembahasannya itu lemburnya itu harus di approve pakai form dan harus di approve sama atasan, sehingga nanti ini bakal diisi manual. Ini kan diisi manual, saya kasih kuning, kasih kuning. Kode PTKP, apa sih PTKP itu? Ada yang tahu nggak PTKP apaan? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Secara perpajakan itu ada penghasilan yang tidak akan dikenakan pajak. Misalnya teman-teman punya penghasilan dalam setahun itu adalah 60 juta. Nah, PTKP untuk tidak kawin tanpa tanggungan itu adalah 54 juta. Sehingga dari 60 juta teman-teman kurangi 54 juta, penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah cuma 6 juta begitu. Dan kode PTKP sendiri untuk PPh potong pungut itu hanya terbagi dengan 6 PTKP. Apa aja tuh PTKP-nya? Yang pertama itu adalah TK. TK itu adalah tidak kawin. 0 maksudnya adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Lalu berjenjang, tidak kawin, tanggungannya ada 1 orang, tanggungannya ada 2 orang. Tidak kawin, tanggungannya ada 3 orang. Lalu ada yang namanya kawin 0 tanggungan, maksudnya kawin itu tanpa tanggungan, dia kawin tanpa tanggungan. Terus yang kawin ada 1 orang tanggungan, kawin 2 orang tanggungan, kawin dengan 3 tanggungan. Nah, untuk di perpajakan potong pungut pegawai itu hanya mengenal dari 6 ini aja. Sebenarnya masih ada satu kriteria lagi, adalah kawin KI 0. Ini maksudnya adalah penghasilan suami istri itu bakal digabung, tapi ini nggak bakal terhitung, nggak bakal diperhitungkan pada PPh potput di perusahaan. Ini bakal dihitung di PPh pribadi SPT tahunan, makanya ini dihapus ya, yang KI 0 dihapus. Nah, ini kode PTKP ini daripada teman-teman ketik satu-satu, ini lebih baik kita pakai nih data validation lagi, klik. Terus yang allow ini, teman-teman ganti jadi list. Nah, di source ini baru teman bikin yang tadi TK ya, TK garing 0 titik 2 ini sebagai pemisah. Nanti habis itu TK garing 1 titik 2 lagi, TK garing 2 habis garing 2, habis itu TK garing 3 titik 2 lagi, TK garing TK sih kawin garing 0 titik 2 kawin garing 1 titik 2 kawin garing 2 titik 2 nya kawin garing
3. Ada titik 2 lagi. Jika lain daripada ini, pilih kode PTKP. Nah, apa fungsinya kita bikin ini? Oke, kita bakal okein dulu. Nanti kita lihat ya. Tuh. Di sini ini kosong, tapi ada tanda panah ke bawah. Ini teman-teman klik, ada pilihan. Jadi teman-teman ada pilihan di sini. Nah, kode PTKP ini, PTKP itu diakui di awal tahun, tanggal 1 Januari. Oke. Ketika tanggal 1 Januari dia punya tanggungan 2 orang, ketika tanggal 2 Januari tiba-tiba tanggungannya jadi 3 orang, maka tetap secara perpajakan yang dihitung hanya 2 orang tanggungannya. Kode PTKP kita rubah, misal jadi TK1, terus yang ini TK0, habis itu ini kita rubah jadi kawin, habis itu ini kawin 2, maksudnya kawin dengan 2 tanggungan, habis itu nikah 3. Nah, nilai PTKP oke, nilai PTKP sama klasternya, berarti kita emang butuh master. Kita bikin masternya di sini. Saya punya apa ya? Ini. Ini yang udah saya bikin. Contohnya ini PTKP. Oke, saya copy di sini aja. Nah, untuk PTKP sendiri, untuk TK0 tidak kawin dengan 0 tanggungan, penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Sampai seterusnya sampai dikawin dengan 3 tanggungan. PTKP-nya adalah 72 juta. Oke, kita lanjut di sini tadi ya. Nilai PTKP kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP ke kurung, kita pilih ini adalah yang kode PTKP yang bakal kita cari, titik koma, kembali ke master. Ini yang kode PTKP yang kita mau cari. Yang kita mau cari adalah nilainya, ya nilainya di tahun 2016. Oke, kolom kedua nilai habis itu 0, enter, copy. Wah, kenapa ada NA? Nah, ini biasaan rumus yang area yang kita blok, yang kita pilih, area yang kita pilih, jangan lupa kita kasih tanda string atau tanda dolar di depan huruf dan di depan kolom. Di depan 10 kasih dolar. Oke. Baru kita copy lagi ke bawah. Oke, ini karena kita pakai rumus, warnain lagi, jangan kuning, kita warnanya kalau ada rumus kita warnanya ini. Nah, ini ada NA, makanya kita pakai if and error. Kita buka lagi rumusnya, di depan VLOOKUP kita pakai if error, buka kurung, terus di belakang kita pakai titik koma. Jika error kita kasih tanda kutip, kita kasih tulisan aja, pilih kode PTKP, pilih kode PTKP, enter. Kita tutup kurung dulu, enter, baru copy ke bawah. Nah, ini yang bawah nggak ada PTKP. Nah, contoh kode PTKP nya ini saya nolin. Dia bakal otomatis yang nilai PTKP bakal disuruh kita pilih kode PTKP. Ya udah, kita pilih kode PTKP nya, akhirnya langsung otomatis keisi. Nah, cluster ini kita juga pakai VLOOKUP sama dengan rumus yang di nilai PTKP, sama dengan VLOOKUP. Yang kita pilih adalah kode PTKP yang mau kita cari di master,
Habis itu kita blok dari kode PTKP TK0 sampai ke ter A dan ter C. Berarti ini kolom ketiga yang mau kita cari. Di kolom ketiga kita cari, besok kita titik 20 tutup kurung. Oke. Jangan lupa tadi rumusnya, yang area yang kita blok di master itu kita kasih string dolar ya, kita enter. Dan untuk if errornya jangan sampai lupa lagi, if error buka kurung, terus yang paling kanan kita titik koma, tanda kutip, apa ya, pilih kode PTKP, pilih kode PTKP, tutup kutip, tutup kurung, enter. Oke, dia akan otomatis terisi. Nah, ini yang di bawah ketika kode PTKP nya ini belum dipilih, ini kan ada rumus, saya pakai biru deh. Ini ada pilihan. Nah, ketika kode PTKP nya ini kita belum pilih, otomatis yang dua ini dia bakal terisi sendiri. Oke, jam lembur misalnya dari formnya itu dapatnya si A 4 jam, ngedit lah 24 jam, ini 50 jam ya kan. SPV nggak boleh banyak-banyak lah, SPV umurnya cuma 8 jam aja lah. Terus yang untuk head sama manager nggak mungkin ada lembur. Setelah jam lembur apalagi ya, baru kita masuk nih ke penghasilan. Penghasilan ada gaji pokok ya kan. Dari gaji pokok ada tunjangan jabatan, terus ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kehadiran. Ya, tunjangan kehadiran itu ada tunjangan transport, saya nggak tahu perusahaan ini ada nggak transport dan uang makan ya kan. Apalagi bonus atau tunjangan lainnya lah, bonus, THR ya kan. Tunjangan BPJS tadi kan disebutkan di soalnya, BPJS kecelakaan kerja dan kematian itu dibayarkan sama perusahaan 1% dan 0,3%. Oke. JKK berapa persen dari 1% ya? JKK 1% dibayarkan perusahaan. DKM 0,3%. Dari gaji pokok. Berarti ini pakai rumus 0,001 dikali gaji pokok. Ini pakai rumus ke bawah. Tapi rumus ini juga rumus sama dengan 0,3 ya, 0,003 dikali gaji pokok. Copy lagi ke bawah. Oke, dia pakai rumus tandain. Transport. Oke, habis itu lembur, THR, bonus. Di sini saya tambahin. Tadi ada jam lembur, di sini ada dong nih uang lembur. Itu uang lembur nih nanti pakai rumus
terus habis itu penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu kita totalkan sama dengan enter. Oke, mungkin ada yang nanya nih teman-teman ya, ini kan penghasilan yang akan dihitung sebagai penghasilan bruto di perhitungan pajak. Pakai warna, kebanyakan warna kali ya. Oke, ini penghasilan, ini sebagai penambah penghasilan semuanya dari tunjangan nomor. Nah, ini kan ada JKK sama JKM, sedangkan di soal tadi itu kan ada JHT dan iuran pensiun. Ingat, JHT dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan itu tidak dianggap sebagai penambah penghasilan, itu bakal jadi biayanya si perusahaan. Lalu penghasilan bruto kita udah pakai rumus, berarti kita warnain lagi, ini kita pakai rumus ya. Oke, setelah penghasilan bruto apa lagi ya, nah kita lanjut ke pengurang. Pengurang itu yang pertama itu ada saldo awal. Teman-teman ada kasbon nih sama perusahaan nih, saldo awal kasbon dulu, saldo awal baru potong kasbon ya kan, kasbit, potong kasbon. Nah, setelah potong kasbon saldo akhir kasbon. Nah, saldo akhir kasbon teman-teman nanti pakai rumus, yaitu sama dengan saldo awal kasbon dikurangi potong kasbon. Jadi di bulan ini bakal dipotong kasbonnya berapa. Nah, ini potong kasbon ini sebagai pengurang. Oke. Sedangkan saldo awal kasbon ini teman-teman bisa isi manual atau pakai VLOOKUP dari saldo akhir kasbon bulan lalu. Untuk potong kasbon itu berdasarkan perjanjian di awal, kasbonnya berapa dan dipotong berapa per bulan. Ini bisa pakai VLOOKUP. Lalu setelah itu tarif ter, ini baru pajak, tarif ter. Nah, ini kan masuk tadi ada kode PTKP, dari kode PTKP dapat kelasnya itu kelas ter berapa, ter A, ter B, ter C. Nah, nanti setiap ter ini itu ada lagi perhitungannya dari untuk penghasilan dari sekian ke sekian, dia tarif ternya berapa, itu ada lagi. Ini nanti pakai rumus, tapi saya nggak bahas sekarang ya. Ini warnanya ini dong. Potong kasbon ya, pakai rumus. Ini juga bisa teman-teman pakai rumus. Untuk tarif ter juga pakai rumus. Untuk tarif ter saya nggak bikin rumusnya sekarang, mungkin nanti di part 2. Soalnya ini rumusnya panjang, jadi takutnya makin panjang lagi durasinya. Untuk tarif ter, habis itu nilai pajak. Ini nilai pajak ini bakal dipotong. Kenapa? Karena pajak ini kita yang nanggung, makanya nilai pajaknya dipotong dari penghasilan bruto. Warna hijau, pengurang, saldo kasbon, ini tarif ter, nilai pajak itu dipotong. Terus, nah di sini kan ada disebut ini dibayar karyawan 0,5% dari gaji pokok, ya kan? Berarti di sini itu yang dibayar karyawan itu premi JKK 0,5%. JKK
0,5%. Nah ini dibayar sama karyawan, berarti ini pakai rumus 0,005 kali gaji pokok. Oke, disuruh copy ke bawah. Ini karena pakai rumus, warnain lagi. Nilai pajak nanti juga pakai rumusnya adalah tarif ter kali penghasilan bruto. Copy lagi ke bawah, dia pakai rumus, warnain lagi. Semuanya otomatis sudah pakai rumus. Gimana nggak enak coba? Ini JKK, ini warnanya apa ya? Ini. Oke, JKK 5%. Terus apa lagi yang dibayar sama si karyawan? 2% dari gaji pokok, JHT, ya kan? JHT. Nah, kenapa JHT jadi pengurang? Ya kan si karyawan yang bayar, kan dipotong gaji lah. Kalau nggak dipotong gaji, perusahaan yang bayar berarti 2%. JHT 2%. JHT 2% sama iuran pensiun. Oke. Iuran pensiun. Oke. Ini potong nilai pajak pengurang karena dipotong dari penghasilan bruto. JKK ini dibayar sama si karyawan, jadi pengurang. Ini juga pengurang, JHT dibayar sama si karyawan, iuran pensiun dibayar sama si karyawan, sehingga dapat gaji yang dibayarkan, gaji bersih atau yang dibayarkan gitu. Gaji bersih ini sama dengan rumusnya penghasilan bruto dikurang kasbon, potong kasbon, dikurang lagi nilai pajak, dikurang lagi JKK yang dibayar sama si karyawan, dikurang lagi JHT yang dibayar sama si karyawan, dikurang lagi iuran pensiun yang dibayar si karyawan. Oke, ini saya pakai hijau karena ini udah final, nilai finalnya nanti ini hijau. Hijau. Ini udah rumus. Oke. Nah, JHT sama rumusnya 0,02 2% kan? 0,02 dikali penghasilan bruto, iuran pensiun 300.000. Nah, rata nih 300.000 semua orang. Ini isi manual aja lah ya, kita anggap kita isi manual, makanya saya kasih ini. Oke, jangan lupa ini biar enak dipandang, kita pakai ini emas style. Oke, dari sini udah kelar, tinggal diisi. Ini tunjangan mana sih, tunjangan kehadiran tadi? Tunjangan kehadiran teman-teman kan udah ada nih perhitungannya di si tunjangan kehadiran. Teman-teman tinggal pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Terus yang mau dicari apa tadi, berdasarkan kita ngoncinya berdasarkan nomor nih karyawan, kita cari di tunjangan kehadiran dari ini karyawan. Ini karyawan kita blok areanya sampai ke nilai tunjangan, di kolom 11, di kolom ke-11 dari yang kita blok. Habis itu 0 enter,
Oke, udah otomatis terisi. Ini kita pakai ya yang kita blok areanya itu kita pakai string, maksudnya pakai dolar. Oke, pakai dolar. Ini jangan lupa diwarnain karena kita rumus otomatis copy. Oke, terus transport uang makan ini kalau ada ya udah isi manual terserah, cuma di sini soalnya nggak ada ya. Tunjangan jabatan, uang lembur. Oke. Gaji pokok, contoh misalnya gaji pokok saya bikin di sini 5 juta dia, 5 juta. Tunjangan jabatan dulu deh, tunjangan jabatan pakai fill up kan tadi udah disebutin di master tunjangan jabatan. Oke, saya lupa lagi, sama dengan VLOOKUP. Terus yang mau kita cari adalah tunjangan jabatan level ya, berdasarkan level. Oke, kita ambil level, titik koma di masternya kita pilih level. Ini level, dari level sampai ke bawah areanya kita blok. Terus ini di kolom kedua 0. Oke, enter. Jangan lupa area yang di blok itu kita kasih dolar. Oke, apa ini? Jangan lupa yang kita blok dikasih dolar, kasih dolar lagi. Oke, copy paste ke bawah. Oke, ini udah rumus ya, rumus. Nah ini kok ada NA, makanya itu fungsi if error. Ketika dia error itu pilihannya itu tinggal mau seperti apa, mau dibikin 0 atau mau dibikin ketika dia error bikin tulisan tidak ada gitu. Masih lebih kasih hilangin aja. Kalau titik kutip dan kutip itu maksudnya udah blank, enter kan, blank kan dia kan, tapi dia tetap ada rumus di dalamnya, sama dengan if error koma 0. Kok 0 sih blank, semuanya blank, kutip-kutip. Oke, sini udah rumus, uang lembur, uang transport, gaji pokok misalnya ini 6 juta karena dia udah setahun, 2 tahun lebih. Ini kan 2 tahun dia. Terus ini karena dia SPP masuknya 7,5. Terus kalau ini head gajinya anggap 14 juta. Terus manajernya itu 25 juta. Oke, nah otomatis kan penghasilan brutonya udah keisi. Tuh, JKK biarkan nama perusahaan sebagai penambah. Oke, terus saldo awal kasbon. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Untuk nextnya saya bakal bahas tentang ini ya. Ini tarif yang berlaku di tahun 2024 untuk perhitungan gaji, perhitungan pajak tahun 2024 dari Januari sampai Desember. Itu ada ter A, itu tergantung penghasilannya itu dari range berapa, misalnya range antara 6.300.000 sampai 6.750.000, tarifnya 1%. Jadi tarifnya itu dikali penghasilan bruto. Nah ini gimana nanti kita pakai rumus ketika misalnya contoh ini saya udah ada bikin ini rumusnya panjang. Nah makanya saya nggak bahas dulu.
contoh nih, ini udah langsung otomatis. Ini kan masuknya itu gajinya penghasilan bruto adalah 65 juta. 65 juta untuk klaster ternya itu masuk dia ke ter B. Ter B. Oke, kita cari ter B untuk nilai gaji di 65 juta 750. Ter B 60 juta berapa tadi? 65 juta 750. Ter B 65 juta. Ini ada caranya di 64 sampai 71. Tarifnya adalah 20%, 21%. Oke, coba kita lihat tarifnya benar nggak 21% di sini. Setelah pakai rumus, nah ini benar 0,21. Ini saya pakai persen deh, tuh udah 1%. Oke, potong pajaknya udah otomatis. Nanti udah otomatis gaji yang dibayarkan. Nanti nextnya itu penghasilannya ini pegawai per Januari, nanti kita bakal bikin sheet baru. Ini adalah akumulasi nanti bakal di total semua, bakal digabungin dari Januari sampai November di sini. Nanti bakal pakai sum if untuk menghitung berapa pajak yang udah dipotong selama tahun berjalan. Oke. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa di subscribe. Nextnya bakal saya lanjutkan di rumus untuk tarif ter sama rumus palembur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.